Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa ba'd. Sahabat Wabniwa TV sekalian, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waihak, ini waihak tuh bahasa Jawa punya koplok ya. Brengsek lu gitulah kalau bahasa Betawinya. Ya jahiladdin, wahai orang yang bodoh tentang agama. Bodoh tentang agama, tidak paham agama. La'bun hiya, bermain-main. La'bun huwa, bermain-main dengan agama. Tidak paham agama tapi bermain-main dengan agama. Wa tanmisun huwa, dan juga hanya sebatas sakralisasi dalam agama. La wala karamata, tidak ada hebatnya. Liqifaka, bagi pundakmu itu enggak ada hebatnya sama sekali. Mutanammisun, hanya sebatas berseremoni, yaitu sebatas hanya tahlilan, marhabanan, ya, sholat berjamaah, apalagi ya sebatas hanya doa-doa saja. Qad ahalda nafsaka lil kalam, engkau telah menganggap dirimu sudah ahli, sudah layak untuk berpidato. Menganggap dirimu sudah layak naik panggung, pegang mic, bicara tentang agama. Sampai sekarang malah di YouTube lagi. Tidak ngerti agama, bermain-main, sok jagoan ngomong agama. Modalnya hanya 2 ayat, apal 2 ayat, 2 hadis hafalannya. Bolak-balik kullu bidatin wa kullu dolalatin, itu aja, bolak-balik. Betul enggak? Jadi ini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani pada tanggal 10 bulan Ramadan tahun 545. Jadi sudah 1000 tahun yang lalu. Sudah 1000 tahun yang lalu, persis apa yang terjadi sekarang. Di sekitar kita ini banyak orang yang tidak paham agama, sok jagoan ceramah agama. Itu katanya. Lil kalam alal khalqi, berbicara di atas umat, di atas manusia, kepada manusia. Min ghairi ahliyatin fik, tanpa ada keahlian dalam dirimu. Baca Qur'annya saja masih alhamdulillahirabbil ar-rahman ar-rahim wala bedol. Sudah berani-beraninya qala ta'ala qala Rasulullah. Tidak punya keahlian sama sekali, dasar goblok lu. Ada enggak? Di mana? Jangan nyebut nama ya. Ada pokoknya. Modalnya soroban sama jubah, sama siwak, sama bawa tasbih. Terus penampilannya. Innama yakunu dzalika li ahadin minan nas, semata-mata seharusnya
yang berpidato tentang agama, yang memberikan ceramah beragama, pencerahan keagamaan, yang bisa memberikan tausiah tentang agama, itu hanya beberapa orang saja. Hanya beberapa gelintir manusia saja yang sebetulnya layak untuk berpidato tentang agama di depan publik itu. Di atas mimbar pakai mikrofon, ya, bukan hanya mengandalkan takbir saja, bukan assalamualaikum, wah, gayanya begitu dari qala ta'ala bolak-balik itu terjadi. Afra'ahadu minan nas, orang saja, afradun minas salihin, yaitu orang-orang yang saleh, yang layak untuk bicara tentang agama, yang mengerti agama, bukan hanya bahkan hubungannya saja, yang mengamalkan agamanya, orang-orang yang saleh itu. Wa illa, kalau tidak demikian, fal kharsu da'buhum, maka lebih baik diam saja lo, jangan banyak bacotnya. Kalau nggak paham jangan banyak ngomong dong. Itu bilang aja nggak paham, jangan sok berdalil. Menurut ini Nabi kan tidak melakukannya. Ya, apa yang dilakukan oleh dalil kan gitu. Ini kan bid'ah karena Nabi tidak melakukannya. Coba kita bayangkan dalam otak kita, abad ke-7, Nabi lahir tahun 571. Bayangkan apa yang dilakukan Nabi. Cebok juga pakai batu kok. Betul enggak? Enggak tahu waktu beliau kecil pakai sandal enggak? Sudah ada pabrik sandal belum? Bajunya pakai tetoran itu. Ruangannya pakai AC. Naik Lamborghini tangan namanya. Abad ke-7. Ya. Artinya kita anggap aja abad ke-7 lah. Lahirnya kan 576, berarti kan abad ke-6. Abad ke-6, akhir abad ke-6 sampai ke-7. Rumahnya masih pakai tenda. Masih nomaden mereka itu. Tidak punya rumah, tinggalnya di tenda-tenda sambil menggembala kambing, tidurnya di atas tanah. Lalu berdalilkan itu adalah bid'ah karena Nabi tidak melakukannya, kan begitu. Siapa pakai tisu bid'ah enggak? Bid'ah yang Nabi tidak pernah melakukannya kok. Nabi cebok nggak? Ya cebok. Pakai apa? Pakai batu. Berarti pakai tisu bid'ah gitu. Ya udahlah. Saya tidak menyalahkan. Ya udah silakan Anda pakai batu aja. Jadi kalau di tengah jalan kencing buang air itu jangan pakai tisu, cari batu aja. Begitu. Sikat giginya pakai siwak. Ya, mobil BMW-nya dijual aja deh, ganti kalau beli onta. Supaya persis seperti Kanjeng Nabi, itu logikanya. Itu berulang-ulang dalilnya Nabi tidak melakukannya. Ngaji juga Nabi tidak melakukannya kok. Betul kan? Nabi ketika ngajar pakai papan tulis enggak? Ya enggak. Kayaknya iya, yang kayaknya dong, pastikan aja enggak. Yang belum ada yang bisa nulis kok. Itu. Wal isyaratu lahum dunal kalam an-nadir. Jadi baik diam aja sudah. Ya kita isyaratkan kepada mereka, ya dan kita nggak usah ngomong lagi lah, nggak usah banyak ngomong lagi. Minhum man yu'maru bin nutqi. Di antara mereka orang-orang solehin itu, orang-orang yang betul-betul menguasai agama, ada yang diperintahkan, artinya yang diberi tugas oleh Allah, ya, binutqi, untuk berbicara, untuk berpidato, untuk ceramah. Fa yatakallamu 'alal khalqi 'alal kurhi minhu. Ketika dia bicara
alal khalqi kepada umat manusia, alal kurhi minhu berdasarkan kebenciannya. Ceramahnya apa? Ujaran kebencian. Di antara mereka itu ceramahnya adalah hanya menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Ada enggak? Ya, itu persoalannya. Jadi kelakuan begini bukan sekarang, dari dulu gitu. Malam dimaklumi aja lah gitu. Kebencian itu ada antar mazhab, antar golongan, termasuk Imam Syafi'i sendiri mengenaskan sekali ceritanya tuh. Dia dalam pengajiannya, rupanya ada murid-murid Imam Maliki ikut menghadiri pengajian Imam Syafi'i itu. Mungkin dalam session dialog tanya jawab ada yang bertanya tentang satu hukum, lalu oleh Imam Syafi'i jawabannya berbeda dengan pendapat Imam Maliki. Lalu dipertanyakan oleh santrinya Imam Maliki, menurut guru kami tidak begitu, Imam Syafi'i begini. Kata Imam Syafi'i, Imam Maliki salah dalam hal ini, begitu. Tidak terima, dipersalahkan, marah. Gurunya disalahkan itu. Kata Imam Syafi'i, Imam Maliki manusia, saya juga manusia. Saya bisa salah, Imam Maliki juga bisa salah. Hanya ngomong begitu kok. Selesai pengajian dia adang di jalan, ya langsung dipukuli sampai pingsan, sampai sakit parah lalu meninggal dunia. Jadi sudah ada gejala-gejala kekerasan gitu. Ya sampai sekarang saling bunuh membunuh itu sampai sekarang. Ujaran kebencian itu bukan sekarang saja. Dari dulu juga sudah berjalan lancar. Ini buktinya, teks ini adalah sebagai artefak yang bisa kita katakan bahwa tradisi umat Islam saling bunuh-membunuh itu bukan sekarang saja, dari sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak Nabi Muhammad meninggal dunia pada detik pertama sudah terjadi saling bunuh-membunuh sampai sekarang. Yang belum terjadi di Indonesia, ini perlu saya tegaskan, saling bunuh membunuh hanya Indonesia. Adapun hanya percikan-percikan kecil saja, seperti di Bogor ada yang mati 1 orang, kemudian di Sampang, di Madura itu kelompok Syiah yang sampai sekarang mereka belum berani pulang, masih trauma. Hanya itulah, kita mah insya Allah aman-aman. Kalau di Irak ludes sampai bubar negaranya, betul nggak? Syria sampai sekarang porak-poranda. Yaman berdarah-darah, saling bunuh membunuh sampai sekarang. Di Libya juga sampai ledakan-ledakan masih terus berlangsung. Betul? Ya. Itu. Jadi artinya kita bersyukur alhamdulillah dengan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 ternyata lebih mampu membuktikan perdamaian. Oke, setuju? Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah.